Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk ke sesi terakhir ya. Untuk mata kuliah Fisika Teknik ya, Teknik Elektro, mahasiswa angkatan 2020. Kita melakukan live session akan membahas tentang rangkaian RLC ya dan tegangan AC. Untuk rangkaian hambatan murni ya, hambatan itu resistivitas atau resistensi ya, atau wujudnya kita sebut dengan resistor ya. Ini ada grafik arus tegangan terhadap waktu ya. Tegangan dan arus ini pada arus listrik AC ya, alternatif current, sehingga membentuk gelombang sinusoida. Nah, jadi dasar gelombang itu sebenarnya dari bentuk dari lingkaran ya. Jadi setengah gelombang ini sebenarnya setengah lingkaran. Jadi satu gelombang ini satu lingkaran. Coba ya, misalkan dari titik ini sampai ke puncak. Ini adalah 90 derajat. Dari sini ke sini. Oke, ini juga 90 derajat. Jadi 0, 90, 90, 180, 180, 270, 270, 360. Ini disebut satu panjang gelombang atau satu lambda. Kemudian untuk arus AC, ini kan membentuk gelombang sinus ya. Maka tegangannya atau beda potensialnya V umum dikali sinus kali omega T. Jadi kalau di persamaan umum gelombang itu kan Y sama dengan A sinus omega T ya. Dari situ asalnya ya. Jadi untuk fungsi tegangan dan arus ini sebenarnya diambil dari persamaan umum gelombang ya. Y sama dengan A sinus omega T. Itu persamaan umum gelombangnya. Y itu apa? Simpangan. Simpangan itu ini garis vertikal ya. Jadi Y simpangan ya pada gelombang ya. Di sini kan kita membahas tentang tegangan dan arus. Maka simpangan kita ganti dengan V ya. Kalau kita bahas tentang beda potensial, atau simpangan atau sumbu Y-nya kita ganti dengan I kalau kita bahas tentang arus. Gitu ya. Maka ini fungsi grafik ya, ini fungsi sinus. Nah di sini pi sama dengan pi minimum sinus omega T gitu kan. Sinus omega T ini adalah sudut gitu kan, sudut. Jadi sinus itu kan kalau dalam segitiga sepertinya segitiga siku-siku ya. Inilah saya gambarkan misalnya di sini segitiga siku-siku. Berarti di depan ini adalah fungsi sinus, yang bawah yang sumbu X ini fungsi kosinus. Jadi kalau P sama dengan P minimum kali sinus omega T. Oke. Karena ini bentuk gelombangnya kan ke atas dulu baru ke bawah. Ini fungsi sinus. Kalau fungsi kosinus mana? Awal gelombangnya ke simpangan negatif dulu ke bawah. Itu fungsi kosinus. Itu ya. Jadi inilah membedakan sinus kosinus. Cobalah cari lagi atau pelajari lagi tentang trigonometri ya. Trigonometrinya. Jadi hubungan antara V dan I ini spase ya. Atau fasenya sama. Nah, kenapa? Ini kan spase. Kalau berbeda fase mana? Ini baru mulai, ini udah mulai. Misalkan ini harus ya, tegangannya baru mulai di sini. Ini kan berbeda fase. Fase itu sudut ya. Nah, kata saya belajar lagi trigonometri ya. Trigonometri segitiga aja, segitiga siku-siku. Itu basicnya ya. Jadi depan sudut itu sinus, biar kalau di trigonometri ya, atau fungsi pada sumbu Y-nya sinus. Inilah, saya bikin segitiga sini kan, ada kemiringan. Ini alpanya ya, omega T-nya gitu. Berarti kan depan sudut ini fungsi sinus, yang bawahnya fungsi kosinus. Itu untuk mengingatnya ya. Nah, vektor V dan vektor I searah. Oke, ini kan searah. Nah, ini nih. Ya, inilah untuk memudahkan ya. Ini kan tegangan ya. Ini sudutnya ya, omega T atau alfa lah ganti itu. Alfa sebenarnya omega T. Jadi depan sudut adalah sinus ini. Yang garis putus-putus. Kosinusnya mana? Yang ini. Yang merah ya.
kok ini arus. Nah, ini untuk arus. Nah, untuk tegangan sampai sini misalkan. Jadi dia berimpit ya. Ini disebut satu, makanya satu pasak ya gitu kan. Atau pasanya sama di sini. Ya. Nah, untuk hambatan atau resistor ini kalau apa namanya? Komponen elektronik itu akan bekerja ya pada rangkaian tertutup atau loop tertutup ya. Jadi kalau ada sakral berarti kalau sakral terbuka tidak ada terjadi aliran arus. Jadi arus itu hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup seperti ini misalkan. Ini hambatan, ini sumber arus AC ya, ini simbolnya. Kemudian untuk tadi resistor ya, sekarang rangkaian untuk induktor ya, atau lilitan kita nyebutnya kan itu, atau istilah lainnya apa ya, solenoida ya, dalam istilah fisika solenoida. Ya, kemudian sebuah kumparan induktor mempunyai induktansi diri atau L ya. Jadi untuk induktor tidak simbolnya tidak I ya. Kalau resistor kan tadi R ya. Kalau induktor tidak, tapi L. Kenapa tidak I? Karena I udah dipakai simbolnya oleh arus gitu kan, nanti ketukar. Induktor simbolnya L. Oke. Dipasangkan tegangan bolak-balik ya. Tegangan atau beda potensial ya dengan simbol V ya. Voltage ya. Maka pada ujung-ujung kumparan timbul GGL induksi. Nah, jadi ini prinsip apa? GGL induksi ini ketika ada arus maka akan timbul medan magnet, itu maksudnya kan. Jadi ini dasarnya listrik magnet kalau untuk induktor ya. Nah, dasar magnetnya pas bagian mana gitu kan. Pas bagian hukum Hans Christian Ørsted gitu kan. Nah, hukum Faraday gitu kan. Gaya Lorentz gitu ya. Ini untuk induktor ya. Ada timbul GGL induksi. Jadi induktor ini aplikasi kalau bisa terapan ya dari konsep hukum Hans Christian Ørsted, gaya Lorentz itu pokoknya listrik magnet lah. Ini dalam bentuk berarti udah dalam bentuk produk yang disebut dengan induktor gitu ya. Oke, untuk induktor ya, perumusan untuk beda potensial atau tegangannya. Nah, ini di sini kan berbeda pasak nih. Kita lihat untuk arus sudah mulai ini. Katakanlah di minus ya. Minus 90 dia udah mulai. Nah, ketika arus udah ada di induktor, tegangan baru muncul nih di titik ini. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga untuk arusnya sendiri ini ya, omega T dikurangi setengah V. Sehingga GGL induksinya ini merupakan turunan dari DI per DT, arus terhadap waktu. Ya, jadi nilai induktor dipengaruhi oleh arus terhadap waktu. Kemudian untuk hambatan induktifnya atau XL ya. Nanti ini kenapa harus menghitung XL-nya atau hambatan induktifnya? Nanti biasanya kita mencari impedansi ya kalau misalkan membuat osilator ya, osilator pembangkit gelombang gitu kan. Nah, pembangkit gelombang untuk apa? Oke. Mungkin kalau yang jurusan listrik tadinya udah paham ya. Jadi osilator itu pembangkit gelombang misalkan FM ya, NBS 92,3 MHz. Itu MHz itu kan frekuensi. Itu dihasilkan oleh osilator atau 100 MHz. Nah, di sini rangkaiannya membuat frekuensi tersebut, nilai frekuensi tersebut. Salah satunya ya. Ini hambatan induktifnya ya, omega kali L. Nah, omega adalah radian per sekonnya. Jadi teori gelombang ya, nanti Anda mau belajar gelombang apapun, misalkan Wi-Fi lah dalam order gigahertz gitu kan, 4G gitu. Gelombang itu memiliki dua besaran, omega dan frekuensi. Itu ciri gelombang. Nah, salah satunya ya frekuensi ini, ciri dari gelombang. Frekuensi itu apa sih? Per periode gitu kan. Periode itu apa? Waktu yang dibutuhkan gitu kan untuk membuat satu gelombang penuh, satu lambda. Itu periode ya. Jadi frekuensi itu
satuannya hertz. Sebenarnya frekuensi itu satuannya kalau 1 hertz berarti 1/1 detik gitu. Ya. Artinya kalau 1 hertz itu apa? Satu lingkaran atau satu gelombang ditempuh dalam waktu 1 detik. Itu kan frekuensi 1/periode. Periode waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu lingkaran penuh. Jadi untuk mengelilingi lapangan mana? Lapangan Lapang Merdeka misalkan. Nah, itu berapa satu keliling lingkaran itu Anda perlukan waktunya. Nah, ketika Anda 2 menit, yaitu periode Anda, berarti frekuensinya berapa? Ubah aja frekuensi 1/periode. 1/2 menit berarti 1/120. Artinya frekuensinya 1 dibagi 120. Nah, berapa detik gitu atau berapa hertz kan gitu. 0,00 sekian hertz. Itu ya. Jadi kalau waktunya semakin singkat ya, ternyata frekuensinya semakin apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Ya. Ya. Jadi kalau waktunya semakin singkat dalam menempuh satu gelombang atau satu lingkaran penuh, maka frekuensinya semakin besar atau semakin tinggi? Semakin kecil atau Pak? Semakin kecil. Kenapa? Kan nilai pembaginya periodenya tambah gede. Tambah gede ya. Oke. Jadi jelas ya, kalau frekuensi semakin besar, gelombang semakin banyak, semakin sedikit. Banyak atau? Makin banyak, Pak. Makin banyak ya gitu. Oke, itu ya udah bisa dipahami ya. Nah, elektro harus paham ya. Gitu. Jadi apa yang mempengaruhi frekuensi ini? Gitu ya. Oke. Nah, untuk pasornya ya, antara tegangan dan arus dalam induktor itu berbeda fase setengah V. Setengah Pi kalau dalam derajat berarti berapa? Pi itu kan 180 ya, 90 derajat. 90. Nah, jadi ketinggalan 90 derajat ya. Oke. Nah, berarti ini yang kelas karyawan udah enak nih, udah nyambung ngobrol gitu kan. Oke. Untuk rangkaian hambatan kapasitif. Nah, tadi kan resistor, induktor, satu lagi kapasitor ya, RLC ya. Nah, sekarang kapasitor ya. Nah, kapasitor bersifat kapasitif. Nanti pada konsepnya dia kan sebenarnya dua lempengan ya. Dua lempengan gitu kan yang di dalamnya ini nih, dua lempengan dalamnya ada di elektrik. Sama ya untuk teorinya ya, untuk nyari tegangan dan arus. Ya, ternyata untuk kapasitor atau kapasitif sama ya. Untuk fasenya dia juga ketinggalan setengah lambda ya, artinya mendahului ya. Mana yang mendahului? Mendahului di sini adalah arus ya, arus mendahului tegangan. Arus mendahului tegangan ya. Sehingga untuk fungsi arusnya karena mendahului ya, dia bernilai sudutnya ya, bernilai plus ya, untuk penambahan sudutnya. Nah, tadi kalau impedansi induktor itu kan omega kali L ya, omega kali induktansi ya. Untuk kapasitif ini 1/omega C, di mana omega adalah 2V kali frekuensi atau 2V per periode. Oke ya, bisa dipahami. Kemudian kita lanjut rangkaian RL serinya. Oke, kita untuk rangkaian RL dulu ya. RL resistor dan induktor. Ya, pakai hukum Ohm ya, V sama dengan I kali R gitu. Nah, untuk impedansi induktor tadi omega kali L kan itu ya. Jadi tinggal kalikan lah untuk mencari tegangan induktor I kali impedansi induktornya. Kemudian besar tegangan api ini secara vektor ya, V sama I kali Z, di mana Z adalah impedansi ya, impedansi total ya antara L dan induktor gitu kan ya, ini ya.
Ini ya. Ya caranya yaitu dikuadratkan gitu kan ya. Jadi hukum Ohm ya. Jadi resistornya diganti, kan biasanya kalau hukum Ohm dasarnya itu R ya. Ini diganti dengan impedansi. Di mana impedansi karena rangkaiannya RL, maka impedansinya dijumlahkan ya, hambatan resistor dan hambatan induktor. Nah, begitu juga untuk tegangannya ya. Ini di akar kuadratkan. Nanti pas mata kuliah rangkaian listrik udah tidak kesulitan lagi. Nah, sekarang untuk rangkaian RC ya. Sama ya. Untuk rangkaian RC, saya buka aja dulu semua. Oke. Nah, untuk rangkaian RC ya, sama ya, hukum Ohm ya. Kita gunakan untuk nyari tegangannya juga tegangan pada hambatan dikuadratkan ditambah tegangan pada kapasitor dikuadratkan. Cuma kita yang membedakannya hanya nilai impedansi kapasitornya aja gitu kan ya. Jadi 1 per omega C itu aja kan cara nyarinya. Kalau tadi induktor kan omega kali L kali induktansinya. Nah, satuan untuk induktansi adalah Henry, satuan untuk kapasitor farad ya. Satuan untuk hambatan itu ohm. Jadi impedansi ini dibikin dalam bentuk ohm ya, hambatan. Jadi pada dasarnya kalau seperti ini berarti induktor dan kapasitor juga memiliki hambatan. Ini rangkaian RLC-nya ya yang tadi saya tanyakan. Jadi rangkaiannya tetap tertutup ya. Hasilnya untuk besar tegangannya ya pada rangkaian RLC dengan sumber daya gitu ya, sumber tegangan atau sumber arusnya adalah AC ya, kita batasi. Ini untuk nyari tegangannya sama ya, tinggal dijumlahkan kemudian masing-masing dikuadratkan. Nah, untuk impedansi resistor dan kapasitor itu pengurangan antara induktor dikurangi dengan impedansi kapasitor kemudian dikuadratkan untuk seri. Kemudian hambatan totalnya kita jumlahkan ya impedansinya. Kemudian untuk kuat arusnya juga sama ya. Jadi ini hanya hukum Ohm aja ya. V per Z di mana R-nya hasil dari ini ya. Nah, ini hambatannya. Oke. Itu ya. Kita lanjut ke rangkaian resonansinya. Jika dalam rangkaian RLC seri ya, nilai impedansi induktor dan kapasitornya sama dengan gitu kan, atau sama-sama besarnya, sama ya impedansi keduanya, maka impedansinya itu nilainya adalah hambatan itu sendiri untuk hambatan resistornya gitu kan ya, rangkaian seri itu kalau besarnya ya, kalau besarnya sama impedansi induktor dan kapasitor. Kemudian untuk arus efektifnya akan mencapai harga terbesar jika I sama dengan V per R ya. Dikatakan akan dalam keadaan resonansi. Nah, ini berlaku ketika XL sama dengan XC. Kan gitu ya. Akan terjadi resonansi. Syaratnya ketika XL sama dengan XC atau impedansi induktor sama dengan impedansi kapasitor. Gitu. Di mana impedansi induktor itu omega kali L dan impedansi kapasitor itu 1 per omega C. Maka frekuensi resonansinya sama dengan 1 per 2V dikali akar LC. Gitu ya. Ini syarat resonansi gelombang ya. Jadi basic ya, yang saya ajarkan itu memang basic ya. Jadi kalau paham basicnya, ketika melihat sebuah persamaan gelombang atau analisis gelombang pasti lari ke sini dulu. Oke, untuk hubungan antara harga maksimum dan efektifnya ya. Ini untuk arus AC ya. I efektif itu sama dengan I minimum per akar 2 ya. Begitu juga V efektif sama dengan V minimum per maksimum ya. Maksimum ya. Oke, maksimum per akar 2. Kemudian hubungan antara maksimum dan rata-ratanya 2I maksimum dibagi V. Begitu juga dengan tegangannya ya, 2V maksimum bagi V. Itu ya. P efektif, I efektif, arus efektif dan tegangan efektif. Ini pada AC.
Nah, Kospi ya, faktor daya ini. Daya dalam arus arah dirumuskan dengan V kali I, ya. Satuannya watt ya. Watt itu tegangan dikali arus ya, volt ampere sebenarnya. Jadi kalau listriknya 450 watt, 440 ya, 440 watt dengan tegangan 220 volt, berarti arusnya 2 ampere gitu kan ya. Nah, pemasangan NCB yang listrik dayanya 440 watt itu berarti NCB-nya 2 ampere yang dipasang oleh PLN. Kemudian kalau 440 berarti ditambahkan lagi kan, 440 kali 2. Orang menyebutnya 900 gitu kan. Berarti sekitar 4 ampere. Itu ya. Kan di situ ya yang membedakan naik daya, turun daya di PLN, sebenarnya yang diganti hanya NCB di luar yang di bawah KWH itu kan. Yang digantinya nilai arusnya gitu. Sebenarnya kita juga bisa mengganti sendiri, beli gitu kan. Cuma masalah kan melanggar gitu kan. Tidak teradministrasi. Ganti aja NCB-nya gitu kan. Itu ya, aturan itu seperti itu. Jadi ada aturannya. Jadi secara konsep seperti itu. Tapi kan orang kadang nggak paham ya. Kemudian untuk dayanya ya, ada arus AC ya, VI cos theta ya, atau V sama I kuadrat kali Z cos theta. Oke, gitu ya untuk cos Pi ya, faktor daya ini R per Z ya. Jadi resistansi per impedansi gitu. Itu cos Pi. Begitu. Selesai ya untuk pertemuan terakhir. Nah, ini saya udah ngerekod ya. Untuk pertemuan terakhir saya cukupkan ya. Anda silahkan persiapan untuk melakukan nanti ujian akhir semester. Nanti setelah nilai keluar, setelah ujian selesai Anda pantau nilai akhirnya ya. Nanti di Siakad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.